dalam hidupku, di dalam hidupku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, selamat
Siang saudara-saudara, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadah di rumah Tuhan saat ini. Biarlah kita akan mempergunakan kesempatan, waktu dan peluang yang diberikan Tuhan kepada kita. Biarlah kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah kita ada Bapak Pendeta Muda Yusuf Lembang sebagai penanggung jawab TPI di Jogja. Saya minta Pak Yusuf berdiri, beri aplaus saudara. Ya, terima kasih. Ya, kita harapkan agar porsi berkat yang sama hari ini dalam ibadah yang kedua akan kita bisa terima bersama-sama. Ya. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah yang kedua ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kata saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Bukan halangan dan jadi kendala di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan seperti pandemi saat ini, untuk tidak selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Cukup bukti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengasihi, Tuhan yang sangat memelihara kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu mari kita pakai kesempatan pada siang hari ini untuk senantiasa memuji dan menyembah Dia, mengagungkan Dia di atas segalanya. Tak henti-hentinya, mari kita kagumi seluruh karya perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, selalu sama Yesus. Hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Tetap Allah, walau dunia betapa dahsyat seluruh karya yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sebagai bukti kuasanya itu juga ada. Betapa dahsyat Engkau Tuhan,
Katakan bersama, selamanya. Walau dunia semua tak tergoyahkan, kau tetap ku sembah kau Tuhan, ku sembah. Katakan bersama, selama-lamanya Tuhan. Oh, selamanya, selama-lama-lamanya Kau Allah. Semua goncang tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, tetap Kau tetap. Oh, Kau Allah yang hidup, selama-lamanya Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang aku puji Kau. Haleluya, syukur bagi glory. Sama-sama. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup kini, di hadapanmu memujimu, menyembah Yesus, ku menyembah. Segala pujian, syukur bagimu Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup kini. Ku akan sujud di hadapanmu, memujimu, menyembah Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu Tuhan. Yesus, ku menyembahmu. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah yang hidup, layak ditinggikan dan diagungkan.
Oleh karena karya dan perbuatan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dengan segala kerinduan, kami mau datang persembahkan seluruh hidup kami. Menjadi persembahan dan korban syukur bagi kemuliaan-Mu Bapa. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Urapi kami dan berkati kami. Sehingga benar-benar kami rasakan hadirat Tuhan memenuhi seluruh ruangan ini. Bahkan memenuhi seluruh kehidupan kami. Karena kami serahkan ibadah kami siang hari ini. Di dalam satu nama. Nama di atas segala nama. Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya katakan sama. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Datang ke bait-Nya dengan ucapan syukur. Sama-sama bersyukurlah. Sama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran. Dengan hati bersuka. Yes. Bagi yang berlindung padanya bersorak-sorai. Sorak-sorai. Sama-sama bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia bahwasanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia bahwasanya selamanya kasih setianya. Sama-sama datang dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Yes. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Akan bersorak-sorai. Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah. Yes God. Bahwasanya kasih setianya. Yes. Sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Katakan dengan sungguh-sungguh. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Di situ letak kekuatanmu. Bersyukur kepada Tuhan. Kasih setianya kepada Tuhan, bahwasanya kasih setia. Dengan penuh semangat bersyukurlah. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah sebab Dia baik, bahwasanya di selamanya, bahwasanya di selamanya, bahwasanya di selamanya kasih setianya. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah Bapa yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam situasi dan kondisi apapun dalam kehidupan kita. Dalam segala musim. Tuhan selalu menyatakan hadir. Kehadirannya dalam kehidupan kita.
Nyatakan dan alami kasih setia Tuhan setiap saat dalam hidup. Karena untuk itulah kasih setianya hanya ditujukan kepada saudara dan saya. Kau setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Lebih dari apa yang kita punya, dialah segala-galanya. Iman katakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Alami kasih setia Tuhan setiap saat yang terus menyapa hidupmu sebagai bukti bahwa Tuhan sangat memelihara dan mengasihi engkau. Kau setia, kau mulia. Kaulah Tuhan segala-galanya dalam hidup. Segalanya tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kasih setiamu dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sekali lagi katakan bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari kita semuanya angkat tangan kita, katakan kau tunjukkan.
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Amin. Kami percaya Tuhan. Yes. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kau setia Tuhan, Kau setia. Oh, haleluya, haleluya, yes. Kau setia. Haleluya. Jamah kami ya Tuhan, jamah kami. Kami rindu Tuhan. Ketika kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, jamah setiap hati dan pikiran kami pada kesempatan yang akan kami lalui beberapa menit ke depan untuk merenungkan firman-Mu. Bahkan lebih-lebih untuk kami dapat melakukannya di dalam keseharian kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami semuanya. Kami persilahkan Allah Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami untuk kami menerima sabda firman-Mu yang hidup. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di belakang kaki salib-Mu, dan Engkau akan memimpin setiap barang siapa yang mendengar firman-Mu, untuk sama-sama kami bertumbuh di dalam iman oleh firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap menerima firman Tuhan, mari semua berkata, amin. Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, pada kesempatan ibadah yang kedua ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga kepada seluruh jajaran majelis yang telah mempercayakan pelayanan mimbar pada kesempatan ibadah minggu ini. Puji Tuhan saudara, di dalam ibadah yang pertama tadi kita belajar tentang bagaimana hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Nah, tetapi saudara, untuk berpengharapan di dalam Tuhan, kita tidak bisa hanya berpengharapan dan percaya dan beriman saja, tetapi kita perlu berjalan bersama Tuhan. Karena kalau kita berpengharapan tadi kuncinya bahwa dia akan bertindak. Orang yang berpengharapan dia pasti akan melangkah di dalam hidupnya. Tetapi kita percaya bahwa kita bukan melangkah dengan kaki kita sendiri, kita melangkah bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita melangkah bersama Tuhan Yesus. Amin saudara, puji Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan ibadah yang kedua ini berjudul Berjalan Bersama Yesus. Teks yang akan kita pelajari bersama, kita ambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 25 hingga ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Injil Lukas pasal yang ke-8. Lukas 8 ayat 22 sampai ayat ke-25. Karena teks yang kita baca tidak terlalu panjang, mari kita baca bersama. Kita akan membaca silih berganti, saya akan membaca ayat yang genap dan saudara akan membaca ayat yang ganjil sampai ayat yang ke-25. Lukas 8 ayat 22, angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, jemaat. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, ia menghardik angin itu
dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Kita tundukkan kembali lagi dan kita memohon kekuatan Roh Kudus mencerna teks yang kita baca. Oh Allah Roh Kudus, mampukan hati pikiran kami untuk terbuka, memahami secara terang akan firman-Mu. Bila Engkau menguasai hati pikiran kami tolak setiap kuasa-kuasa yang berusaha menutup pikiran kami, menghalangi, bahkan mengacaukan konsentrasi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan perenungan firman Tuhan beberapa menit ke depan. Amin. Saudaraku, kita kembali untuk mencermati ayat yang ke-22 di dalam Lukas pasal 8 ini. Dikatakan di sana seperti ini, saudara. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang danau." Pada waktu itu Yesus mengajak murid-muridnya untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Dan sebenarnya tujuan pelayanan mereka berikutnya dari situ, mereka Tuhan Yesus bawa untuk melayani di seberang danau, di sebuah tempat yang bernama Gerasa, karena sebenarnya ada misi Yesus yang mau Yesus lakukan untuk mengusir roh jahat di sana. Karena ada orang yang kerasukan di sana, saudara. Nah, saudaraku, kita cermati kepada frase bersama-sama. Yesus pada waktu itu naik perahu mengajak murid-muridnya untuk menyeberang danau bersama-sama. Saudaraku, keyakinan kita melangkah ke depan itu bukan karena pemahaman kita, karena saya mampu, karena saya bisa, karena saya kuat, karena saya hebat, karena saya ada yang menopang, karena saya punya potensi dan seterusnya. Kemampuan kita melangkah itu hanya karena Yesus yang mau bersama-sama berjalan dengan kita. Oleh sebab itu William Kauntu menciptakan sebuah lagu, saudara. Ya. Sebenarnya itu adalah ciptaan Don Moon yang kemudian dipercayakan kepada William Kauntu. Pujiannya mengatakan bahwa bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Seperti itu. Jadi dasar kita melangkah di dalam hidup ini adalah karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Seperti namanya Immanuel, Allah menyertai kita, bersama-sama dengan kita. Jika Tuhan yang mengutus kita, seperti Yesus mengutus murid-muridnya, yakinlah bahwa Dia akan berjalan, pergi bersama-sama dengan kita. Dan pada waktu itu mungkin murid-murid Yesus gak sadar bahwa ketika Yesus mengajak mereka berjalan bersama-sama, itu merupakan statement Yesus, itu merupakan bukti Yesus di dalam pelayanan mereka. Yesus selalu ada mendampingi di dalam pelayanan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan frase berikutnya yang perlu kita pelajari juga, bahwa Yesus tidak hanya mengajak mereka bersama-sama, tetapi Yesus mengajak mereka untuk bertolak ke seberang danau. Sebenarnya saudara, Yesus bisa saja mengajak mereka berjalan sedikit berputar, tidak melalui penyeberangan danau pada waktu itu. Ada perjalanan darat yang bisa ditempuh oleh mereka bersama. Tetapi Yesus mengajak mereka untuk menyeberangi Danau Galilea pada waktu itu untuk menuju ke suatu tempat yang namanya Gerasa. Saudaraku, ini sangat menarik sekali bahwa Yesus seolah-olah sengaja mengajak mereka membawa ke dalam perjalanan yang penuh resiko. Kalaupun berjalan melalui perjalanan darat, mungkin mereka akan tetap safety. Mereka tidak akan menemui banyak resiko. Kalaupun mungkin ada perampok atau penjahat, jumlah mereka cukup banyak. Sehingga misal pun, ya tanda kutip, kalau kita
berbicara kasar misalnya berantem gitu, mereka mungkin cukup mampu untuk menghadapi perampok seperti itu. Tetapi ketika mereka harus menyeberangi Danau Galilea, tentu ini menambah suatu resiko ketika harus menghadapi badai dan mereka akan tenggelam. Dan resiko itu yang akhirnya mereka alami. Nah saudara, sebenarnya mau perjalanan darat, perjalanan laut, kita tidak terhindar dari yang namanya bahaya. Kita tidak pernah terhindar dari yang namanya celaka. Selalu ada risiko dari setiap perjalanan. Sehingga terkadang banyak orang berpikir untuk tidak pergi kemana-mana karena merasa naik pesawat, risiko takut jatuh. Seperti beberapa waktu lalu ada pesawat yang jatuh. Lewat perjalanan darat, takut terjadi kecelakaan. Lewat perjalanan laut, takut tenggelam, dan seterusnya. Segala sesuatu ada risiko. Tetapi saudara, yang saya mau pesankan di sini bahwa meskipun segala sesuatu beresiko dan mungkin seringkali membuat kita timbul rasa takut, tetapi saudara tidak ada suatu rasa keberanian yang sejati dalam diri kita, dalam kehidupan kita, tanpa kita sadar bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Tidak ada keberanian yang seberani-beraninya di dalam dunia ini tanpa kita berjalan dengan Yesus Tuhan kita. Meskipun kita mengatakan bahwa saya sudah beli asuransi, saya punya plafon asuransi dan seterusnya. Tapi toh juga kalau kita mau berpergian kemanapun, kita tetap merasa takut saudara. Terhadap sakit penyakit pun juga kita takut dan seterusnya. Sebenarnya tidak ada rasa keberanian seberani-beraninya jikalau kita tidak ada di dalam Tuhan. Nah, dan itu yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu saudara. Dan akhirnya betul, ketika murid-murid Yesus bersama Yesus menaiki perahu dan mereka berusaha menyeberang Danau Galilea, apa yang terjadi pada waktu itu saudara? Mari kita lihat ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus dikatakan apa di sana saudara? Tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Firman Tuhan mencatat bahwa Yesus tidur dan sekonyong-konyong akhirnya mereka berada di dalam bahaya. Saya tertarik dengan kata sekonyong-konyong di sini saudara. Kalau kita pahami kata sekonyong-konyong ini maksudnya apa? Artinya apa? Sinonimnya apa saudara sekonyong-konyong itu? Sekonyong-konyong itu artinya tiba-tiba ya saudara. Bahasa Inggrisnya itu ucuk-ucuk mak jegagi seperti itu ya. Tiba-tiba, sekonyong-konyong itu tiba-tiba. Dan murid-murid pada waktu itu tidak ada yang tahu bahwa bahaya di tengah Danau Galilea pada waktu itu menghampiri mereka. Karena mungkin saja ketika Yesus mengajak mereka untuk menyeberang danau, cuacanya cerah. Tentu secara logika, kalau Yesus berani mengajak mereka ya menyeberangi danau, berarti ketika mereka berangkat cuacanya cerah, saudara. Memungkinkan untuk berlayar. Tetapi saudara, di sini bahaya itu firman Tuhan catat sekonyong-konyong, tiba-tiba datang. Saudaraku, kita tidak tahu tantangan apa yang mungkin akan menghadang kita di depan nanti. Kita tidak tahu celaka apa yang akan kita hadapi, bahkan yang akan kita lihat. Waktu kita ke depan punya peluang resiko yang banyak. Kita tidak tahu apa yang terjadi saudara. Bahkan bahaya pun bisa tiba-tiba menghampiri kita. Bahkan apapun yang buruk terjadi dalam hidup kita, bisa saja akan kita alami di waktu mendatang. Dan murid-murid Yesus pada waktu itu mengalami dan mereka memang dalam keadaan yang tidak siap untuk menghadapi semua itu. Di tengah Yesus sedang tidur. Saudaraku, kesiapan kita akan menentukan bagaimana ketika kita menghadapi suatu hal yang paling beresiko dalam hidup kita,
ke depan. Bahaya, celaka, kesusahan, penderitaan, tantangan hidup, kesesakan, himpitan, dan seterusnya, bahkan pergumulan saudara-saudara. Ya. Kalau saudara-saudara buka di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 38. Markus 14 ayat yang ke-38. Dikatakan di sana, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Firman Tuhan jelas mengatakan kalau kita tidak punya kesiapan berjaga-jaga dan berdoa, maka bahaya pencobaan itu akan mampu menjatuhkan kehidupan kita di masa mendatang. Kita tidak tahu pencobaan apa yang akan menghampiri hidup kita. Kesiapan kita akan menentukan bagaimana respon kita menghadapi semua bahaya itu. Lukas 21 ayat yang ke-36. Injil Lukas 21 ayat yang ke-36. Dikatakan di sana, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jaga dan berdoa, supaya kita memperoleh kekuatan dari segala macam apapun yang akan kita hadapi. Sekali lagi, kesiapan kita akan menentukan semua resiko yang akan kita hadapi, entah bahaya apapun di depan kita. 1 Korintus 16 ayat 13. 1 Korintus 16 ayat 13 dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kalau kita berjaga-jaga dan kita mempersiapkan untuk kita tetap berdiri teguh di dalam iman, maka kita akan siap menghadapi segala bentuk ujian, cobaan, dan bahaya di depan. Ayat referensi yang terakhir 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Barang siapa yang terlena dan tidak waspada, maka dia adalah mangsa empuk dari si jahat. Karena si jahat tidak akan tinggal diam melihat orang-orang percaya bertahan beriman kepada Kristus. Dia berusaha menggocoh iman kita. Paulus mengatakan bahwa di dalam dagingnya ada dua natur yang bertolak belakang. Batinnya menghendaki sesuatu yang mulia, yang baik, tetapi dagingnya menggerogotinya untuk melakukan sesuatu yang jahat. Ketika kita berjaga-jaga, maka pencobaan, tantangan, bahaya apapun akan dapat kita lalui, tentu di dalam kekuatan Tuhan. Nah saudara, akankah kita berjaga-jaga? Sudahkah kita berjaga-jaga saat kondisi baru ketika kita harus menghadapi bahaya baru kita berjaga-jaga, atau di saat kita masih ada dalam zona yang baik, zona yang nyaman, kita berjaga-jaga dan berdoa? Saya percaya bahwa ketika kita baru menghadapi tantangan, kita sungguh-sungguh berdoa. Ketika kita berada dalam zona yang susah, kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Kita melatih rohani kita supaya kita kuat dalam Tuhan. Tetapi ketika kita berada dalam zona yang nyaman, semua terasa baik, semua masih ada, semuanya dalam keadaan yang lancar dan seterusnya. Akankah kita memiliki motivasi untuk berjaga-jaga? Saudaraku, terkadang masa pandemi ini juga suatu teguran bagi kita. Mungkin banyak orang
dulu mengatakan bahwa wah saya sibuk, saya nggak ada waktu untuk berdoa, saya nggak ada waktu untuk mesbah keluarga, saya nggak ada waktu untuk melayani karena saya sudah terlalu sibuk dan seterusnya. Tetapi masa pandemi saat ini saudara menegur kita, supaya kita punya waktu lebih banyak bersama Tuhan. Tuhan ingin kita berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu setelah virus corona ini masih ada apa lagi di depan saudara. Tuhan mau kita terus berjaga-jaga. Dan saudara-saudaraku, ketika murid-murid pada waktu itu menghadapi bahaya yang tiba-tiba, firman Tuhan mencatat bahwa Yesus tertidur. Akankah Yesus meninggalkan mereka? Apakah Yesus memang tidak peduli kepada hidup para murid-murid yang sudah dipanggilnya itu? Nah saudara-saudara, meskipun mereka bersama-sama dengan Yesus di kapal yang dihantam badai pada waktu itu, meskipun Yesus ada di sana, tidak menjamin bahwa bahaya itu tidak datang kepada mereka. Meskipun Yesus ada di sana, tidak menghilangkan bahwa resiko-resiko dalam perjalanan mereka, bahkan di dalam pelayanan mereka, menjauh dari mereka. Meskipun Yesus bersama-sama dengan mereka, meskipun Yesus ada di tengah-tengah mereka, tidak menjamin bahwa itu semua membuang masalah di dalam kehidupan mereka. Demikian juga saudara, kalau kita ikut Yesus, melangkah di dalam iman bersama Yesus, tidak menjamin bahwa kita bebas dari masalah. Tidak menjamin kita terlepas dari penderitaan dunia ini. Kitab Ayub kalau saudara baca, dia katakan namanya hidup di dunia itu pasti harus bergumul. Bahkan dia tegaskan harus bergumul. Artinya hidup di dunia ini memang penuh penderitaan, pergumulan dan seterusnya. Ikut Yesus, percaya Yesus, berjalan bersama Yesus, tidak serta-merta menghilangkan masalah dalam hidup kita. Bahkan mungkin seperti mereka dikatakan hampir tenggelam. Kalau saudara membaca cerita yang sama, di dalam Markus 4 ayat yang ke-37 dikatakan bahwa perahu mereka penuh dengan air. Artinya kalau perahu sudah penuh air, tinggal menunggu waktu mereka untuk tenggelam. Bayangkan saudara, Yesus ada di sana, tetapi mereka mengalami hampir tenggelam di dalam bahaya yang tiba-tiba datang. Pertanyaan bagi kita, kenapa Yesus yang mengajak mereka untuk berlayar, kemudian mereka ditempa bahaya, mengalami badai, hampir tenggelam, tapi justru di situ Yesus malah tidur, seolah-olah membiarkan mereka, seolah-olah menjerumuskan murid-murid di dalam bahaya. Mungkin kita sering bertanya seperti itu ya saudara. Ketika kita ikut Tuhan, kita setia melayani. Ketika kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, kita melayani jiwa-jiwa, menyerahkan hidup kita, waktu kita, mengorbankan semua untuk Tuhan. Tetapi terkadang ketika kita mengalami dan Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidup kita, kita merasa bahwa Tuhan gak tanggung jawab atas hidup kita. Tuhan masa bodoh, Tuhan menjerumuskan, Tuhan jahat sama saya. Dan seterusnya. Mungkin kita berkata dalam hati kecil kita seperti itu saudara. Tetapi saudaraku, mengapa Yesus pada waktu itu tertidur? Ada sesuatu hal yang mau Yesus ajarkan di dalam kepribadian dan panggilan hidup murid-murid yang mengikut Yesus, yang ikut melayani Yesus pada waktu itu. Saudaraku, Yesus mungkin pada waktu itu tertidur secara fisik. Tetapi saudara-saudara, murid-murid Yesus itu sesungguhnya lebih tertidur. Sebab mereka tertidur secara rohani. Yesus memang tidur secara fisik. Tetapi murid-muridnya tertidur secara rohani. Yesus mau membangkitkan ketiduran rohani mereka.
Saudara baca baik-baik di dalam Markus 4 ayat yang ke-40. Markus 4 ayat yang ke-40. Jemaat Tuhan bisa membaca di tempat ini. Dipersilahkan Markus 4 ayat yang ke-40. 1, 2, 3. Saya ulangi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, murid-murid, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu dikatakan apa saudara? Tidak percaya. Ini yang Yesus mau bangkitkan saudara. Memang murid-murid Yesus pada waktu itu sering mengikuti langkah Yesus melayani. Melihat tanda mujizat. Sejak mujizat pertama di perkawinan Kana. Oleh 6 murid pertama pada waktu itu saudara. Dan sampai jumlah mereka genap. Jumlahnya sebagai murid-murid Yesus. Mereka masih ikut pelayanan dengan Yesus. Melihat segala perbuatan dan pengajarannya. Tetapi Yesus mencatat di dalam Markus 4:40. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu apa saudara? Tidak percaya. Mungkin apa yang dialami murid-murid Yesus adalah sama yang kita alami dan kita lakukan kepada Yesus. Kita lama ikut Yesus, tetapi seolah-olah kita tidak pernah menyadari bahwa Yesus ada berjalan bersama-sama dengan kita. Sehingga seringkali kita merasa takut, bahkan lebih parahnya seringkali kita tidak percaya. Ini yang Tuhan mau bangkitkan. Tuhan ingin membangunkan kerohanian murid-muridnya. Demikian saya dan saudara pada kesempatan saat ini. Untuk bangkit dari ketiduran rohani kita. Di dalam Yesus ingin membangkitkan ketiduran rohani murid-murid Yesus. Yesus menginginkan murid-muridnya menyadari arti kehadiran dan penyertaan Tuhan. Kalau Yesus bawa ke jalan darat, mungkin karena tidak mengalami bahaya, murid-murid Yesus tidak akan pernah mengalami kebangkitan rohani. Tapi oleh karena Yesus membawa murid-muridnya mengalami bahaya, hampir tenggelam, hampir mati di tengah danau Galilea. Oleh sebab itu, murid-murid Yesus dibangkitkan dari ketiduran rohaninya. Lihatlah sebuah problem dalam kehidupan kita itu saudara. Sebagai pematik kita untuk bangun, untuk bangkit, bertumbuh di dalam iman. Tema tahunan ya, di gereja tempat ini adalah semakin dekat kepada Tuhan. Kita harus bangkit saudara. Kita harus bangun secara rohani untuk benar-benar menyadari akan kehadiran dan penyertaannya dalam hidup kita. Kehidupan zaman tidak semakin mudah, semakin susah. Oleh sebab itu kita perlu bangkit secara rohani. Sehingga kita berjalan bersama dengan Yesus. Sebuah pujian mengatakan, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, refnya, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Kemudian ditutup, arti kehadiranmu Tuhan. Sering kita nyanyikan itu, tetapi kita seringkali juga tidak menyadari bahwa kehadirannya itu nyata menyertai kita. Dan biarlah kebangunan rohani yang dialami murid-murid Yesus akhirnya terjadi dalam hidup kita saudara. Kita lanjutkan di dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke-24 saudara. Dikatakan di sana, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru-guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. Saya tertarik dengan seruan murid-murid seketika waktu itu mau tenggelam, mereka berseru,
guru-guru, kita binasa. Ya. Menarik di sini saudara, murid-murid benar-benar dibawa oleh Yesus sampai pada titik nadir ketakutan diri mereka menghadapi bahaya kematian, saudara. Ya mungkin karena kita ada di sini mungkin nggak ngerasakan ya saudara. Tapi coba kalau saudara mungkin naik kapal laut seperti itu, naik kapal laut atau naik perahu di tengah laut seperti itu, kemudian sudah mulai tenggelam, pasti kita semua juga akan teriak seperti itu saudara. Murid-murid, guru-guru, kita binasa. Ya. Yesus memang seolah-olah sengaja membawa mereka pada sampai titik yang paling berbahaya dalam hidup mereka, dan mereka tidak ada pilihan lain untuk menghindar dari semuanya itu, untuk berusaha. Tidak ada performa dari murid-murid Yesus untuk menolong kehidupan mereka. Dan Yesus benar-benar membuat mereka sampai satu titik tanda kutip, mereka harus menyerah tanpa perlawanan, tanpa usaha apapun. Hanya berserah, berseru kepada Yesus. Tuhan sengaja membawa murid-murid sampai kepada titik mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga mereka hanya bisa mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan kadang seperti itu saudara, mendidik kita, caranya mendidik kita seperti itu. Terkadang kita itu kalau masih belum kepepet, kita itu masih pakai kekuatan kita. Kita masih setengah-setengah mengandalkan Tuhan. Tapi terkadang Tuhan bawa sampai kita kepepet, gak bisa melakukan apa-apa. Supaya kita hanya mengandalkan Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Sehingga Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Saya dulu pernah teringat saudara, peristiwanya ketika pas Idul Fitri setelah sholat Id. Suatu ketika Idul Fitri, entah tahun 2017 kalau tidak salah, saya harus pergi ke Surabaya saudara. Dan pada waktu itu memang ongkos di dompet itu sangat pas-pasan. Ya. Dan kalau Lebaran, Idul Fitri, hari libur itu biasa biaya bus kan naik ya saudara. Dan saya sudah ketir-ketir pada waktu itu. Khawatir, mau pergi ke Surabaya, ongkos sudah menipis. Dan kemudian saudara, susahnya kalau waktu Idul Fitri itu, banyak angkutan transportasi umum itu tidak beroperasi. Dan pada waktu itu saudara, ketika saya setelah umumnya tetangga-tetangga itu selesai sholat Idul Fitri, sholat Id, kemudian saya pergi ke biasa pangkalan untuk nyegat bis itu ya, untuk menghentikan bis seperti itu. Saya tunggu mulai pagi saudara, nggak ada bis yang lewat, sepi sekali. Kemudian, waduh bagaimana ini, kalau semakin siang nggak nutut pergi ke Surabaya. Nah saudara-saudara, sedangkan saya harus pergi ke sana hari itu juga. Tapi saudara-saudara, di tengah ketidakberdayaan saya, karena mau naik apa lagi ke Surabaya, seperti itu. Armada transportasi tidak tersedia. Tiba-tiba saudara, kemudian ada seorang bapak-bapak naik motor, kemudian berhenti di depan saya. Kemudian tanya, pada waktu itu saya masih kuliah, "Mas mau kemana?" Seperti itu. "Nyegat bus ya?" Kemudian, "Oh iya Pak, saya nunggu bus EK." Enggak ada. "Wah Mas, sekarang Idul Fitri, ya, banyak yang enggak beroperasi, sepi Mas. Enggak tahu sampai kapan Masnya nanti bisa dapat bus," seperti itu. Kemudian dia katakan seperti ini, "Sudah, ayo gonceng saya, ikut saya antar sampai Solo, saya mau ke Solo." Karena beliau tanya, "Saya mau kemana?" Seperti itu, ke Surabaya. Katanya, "Sudah naik dari Solo saja, saya mau ke Solo," seperti itu. Nah, saudara, pada waktu itu sepi. Kemudian orang itu tiba-tiba datang menghampiri saya
Siapa yang enggak curiga, saudara? Tentu saya curiga, saudara. Sudah Pak, terima kasih. Saya enggak perlu, saya nanti akan coba cari cara yang lain seperti itu. Karena kan khawatir, saudara. Kita enggak kenal, tahu-tahu dibawa badannya kekar, saudara. Dibawa entah kemana, kemudian saya dicopet, dirampok. Kemudian saya dihabisi, dibuang, seperti itu imajinasi saya, ketakutan saya seperti itu. Saya enggak mau, tetapi orangnya ngeyel. Sudah, ikut saya saja Mas. Enggak apa-apa, ikut saya, aman kok. Kayak gitu. Terus kemudian untuk meyakinkan saya, yang saya sudah saya tolak, saya enggak mau mengikuti tawaran beliau menunjukkan, ini saya tunjukkan kartu identitas saya. Ini, saya itu anggota provos katanya. Anggota provos, sudah percaya, enggak mungkin kalau saya mau macam-macam seperti itu. Kemudian saya lihat, saya baca baik-baik. Oh iya betul. Nah kemudian saya mulai ragu-ragu, gimana ini? Mau ikut apa enggak? Kalau ikut nanti jangan-jangan, tapi kalau enggak ikut nanti saya enggak dapat bis. Tapi akhirnya melangkah di dalam iman, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan akan menyertai saya. Sudah saya pasrah sama Tuhan, karena tidak ada jalan keluar lagi. Saya ikut saja. Dan puji Tuhan akhirnya saya sampai sekarang tetap hidup, masih selamat. Pada waktu itu diantar ke Solo, naik bus dari Solo, saudara. Dan saya kalau ingat-ingat lagi, waduh, ya, kapan lagi seorang pendeta muda diantar keluar kota, dijaga sama pasukan provos seperti itu ya, saudara. Ketika kita tidak berdaya, ketika kita mungkin sudah mentok, tidak ada jalan keluar, Tuhan itu bisa lakukan caranya untuk menguji apakah kita benar-benar mau berserah, berjalan bersama Yesus. Nah saudara, seperti yang dialami murid-murid, tidak ada cara terbaik pada waktu itu selain berseru kepada Yesus. Ketika murid-murid berseru, guru-guru, kita akan binasa. Dan akhirnya apa saudara? Yesus bangun, terjaga dari tidurnya, dan kemudian dia menghardik angin dan gelombang pada waktu itu. Di situ seolah-olah menjawab seruan murid-murid Yesus. Ketika murid-murid Yesus pada waktu itu berseru, guru-guru kami binasa, kita binasa. Tetapi Yesus berdiri menghardik, seolah-olah menjawab, engkau mengatakan bahwa engkau akan binasa, tetapi aku berdiri datang di hadapanmu untuk membawa kehidupan. Ketika saudara baca di dalam Yohanes 6 ayat 51, Yohanes 11 ayat 25, Yohanes 14 ayat 6, di sana berbicara tentang Yesus adalah sumber hidup. Yohanes 6 ayat yang ke-51, di sana berbicara bahwa Yesus adalah roti kehidupan. Di dalam Yohanes 11 ayat 25, di sana Yesus berbicara bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kemudian di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berbicara bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Artinya hanya di dalam Yesus mereka menemukan kehidupan. Meskipun mereka diambang kebinasaan, tetapi Yesus datang membawa kehidupan. Mungkin kita berkata, waduh mateng aku, mampus aku, binasa aku, bangkrut aku, sial aku. Saya mengajak kita saudara, cabut perkataan itu semua. Ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita mengalami kesusahan, mungkin situasi tidak beruntung, jangan pernah ucapkan kata-kata kutuk. Tuhan mau mengganti itu semuanya dengan seruan kita kepada Yesus. Karena di dalam Yesus ketika kita berseru menyerukan suara nama Yesus, di situ tersedia kehidupan. Mungkin engkau sudah tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidupmu. Mungkin engkau sudah menghadapi jalan buntu, tetapi masih ada jawaban. Berseru kepada Yesus, maka Dia menyediakan kelegaan dan kehidupan kepada saya dan saudara. Amin saudara. Dan saudara-saudara, disebutkan ketika ayat 23, ayat yang ke-24, bahwa Yesus
menghardik angin dan air. Saudaraku, ketika dikatakan menghardik angin dan air ini, saudara harus memahami peristiwa bahaya pada waktu itu menurut konteks, menurut apa yang dikatakan oleh beberapa teks sebelumnya. Saudara lihat di dalam pasal yang keempat, di sana pelayanan Yesus sampai kepada pasal yang ke-8 ini, Yesus sedang mendemonstrasikan keilahiannya, mengungguli kekuatan kuasa gelap, yaitu kuasa iblis. Saudara baca pasal 4, ketika Yesus mengajar di Kapernaum, tiba-tiba ada seorang yang kerasukan roh jahat. Dan Yesus menghardik dan setan itu keluar. Kemudian pasal yang ke-8, Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang Danau Galilea untuk tiba di Gerasa untuk melayani pelayanan sama, pelayanan roh. Untuk membebaskan orang yang kerasukan di Gerasa. Di pasal 4, iblis kabur dihardik oleh Yesus. Tapi untuk kesempatan yang berikutnya, iblis mulai tahu bahwa dia akan menengking roh jahat lagi. Iblis gak mau kecolongan, saudara. Dia berupaya bagaimana caranya Yesus dan murid-muridnya gagal untuk mengusir kuasa jahat di Gerasa. Apa yang dilakukan iblis akhirnya, saudara? Saya percaya meskipun banyak penafsir bahwa memang pada waktu itu situasi cuaca tidak baik, tapi saya percaya bahwa badai yang dikatakan dicatat secara jelas oleh teks, sekonyong-konyong tiba-tiba, itu artinya iblis berkuasa di balik badai itu. Karena tiba-tiba, saudara, gak ada indikasi cuaca yang buruk, kemudian tiba datang angin dan badai untuk menenggelamkan Yesus dan murid-muridnya. Seolah begini, iblis berpikir, oh Yesus mau melayani untuk mengusir roh jahat, aku tenggelamkan mereka, pasti gagal rencana Yesus. Iblis mungkin berencana untuk menggagalkan pekerjaan Yesus dan murid-muridnya dengan bahaya badai di tengah Danau Galilea. Tetapi Yesus menghardik angin itu, membuktikan bahwa Yesus menang atas kuasa maut, kuasa si jahat. Dan akhirnya Yesus kembali melayani orang yang kerasukan di Gerasa dan menghardik setan itu keluar. Legion namanya, karena berkelompok kepada babi-babi, kemudian terjun ke jurang. Dan saudara, memang iblis tahu apa yang dilakukan Yesus, tetapi iblis tidak maha tahu. Dia berpikir bahwa dia akan menjatuhkan, menggagalkan pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan terlebih besar dari kuasanya. Dan dari situ, saudara, dari skema yang Yesus sudah persiapkan, membuktikan bahwa Yesus peduli kepada murid-muridnya, Yesus peduli kepada orang-orang yang perlu dibebaskan, dilepaskan dari kerasukan roh-roh jahat, dan Yesus peduli atas penjangkauan jiwa-jiwa dalam pelayanannya. Meskipun memang murid-murid harus dibawa kepada suatu ujian kebangkitan iman, tetapi Yesus tidak tertidur. Yesus bangkit sebab Dia peduli. Saudaraku, teks di dalam cerita yang kita simak ini, saudara, mengajarkan kepada kita bahwa Yesus itu peduli di dalam kehidupan kita. Mungkin seolah-olah kita merasa berjalan sendiri, kita ditinggalkan, kita dijerumuskan, kita seolah-olah dibiarkan Tuhan mengalami sesuatu hal yang tidak enak, yang pahit dalam hidup kita. Tapi percayalah, saudara, Yesus tidak tertidur. Yesus ada, Yesus peduli. Dia mau berjalan bersama-sama dengan kita. Saya percaya saat-saat ini Yesus pun ingin berjalan bersama-sama dengan kita. Amin, saudara. Dia peduli atas hidup kita semua. Kita naikkan pujian Allah peduli, Allah mengerti. Kita akan pujikan refnya saja. Allah mengerti
peduli segala persoalan yang kita, amin, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saya tidak tahu yang apa saudara yang alami saat-saat ini. Saya tidak tahu kesusahan, kesedihan, pergumulan, persoalan, tantangan yang saudara-saudara alami. Mungkin saudara saat ini merasa bahwa Tuhan, kemana Engkau? Tuhan, kenapa Engkau bawa aku pada zona ini? Tuhan, kenapa Engkau seolah-olah membiarkan aku? Kemana Engkau ketika aku cari? Dan seterusnya. Tetapi percayalah saudara, meskipun berjalan bersama Yesus tidak serta-merta akan menghilangkan persoalan dalam hidup kita. Tetapi percayalah, Tuhan Yesus selalu peduli dalam hidupmu. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Mari kita bangkit berdiri. Akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Katakan Allah mengerti. Kita angkat tangan kita. Allah mengerti, Allah peduli segala yang kita hadapi, tak akan pernah, yes Tuhan, dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Percaya, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman yang kami terima pada kesempatan ibadah kedua ini meyakinkan akan penyertaan dan kepedulian-Mu di dalam hidup kami. Kami siap berjalan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus yang siap melangkah bersama di dalam iman. Mari semua berkata amin. Saya persilakan duduk kembali saudara. Terima kasih kepada Bapak Yusuf Lempang bersedia memenuhi undangan kami untuk menyampaikan firman Tuhan dalam pelayanan ibadah pagi dan siang hari ini. Tuhan memberkati. Diingatkan kembali bahwa ibadah seksi sudah mulai dibuka secara offline atau tatap muka. Kemarin sudah diawali oleh seksi pria, wanita, dan remaja. Khusus untuk KAA sekolah minggu untuk sementara belum dibuka oleh karena kuotanya yang lebih besar dan lebih banyak. Itu saja yang dapat disampaikan. Kemudian kami menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Ada satu? Oh ada dua, silakan bangkit berdiri. Silakan. Ada dua di atas. Iya. Selamat datang, Tuhan memberkati. Ya, bisa di-shoot di atas. Oke, terima kasih. Selamat bergabung, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan berdoa untuk yang berulang tahun dari tanggal 14 sampai tanggal 21 hari ini. Yang berulang tahun di pekan kemarin, di hari-hari itu, silakan bangkit berdiri. Kita akan doakan bersama.
Yang merasa berulang tahun tanggal 14 sampai 21, silakan. Siapa? Angkat tangan. Ya. Siapa? Pak Yosep. Oh, oke. Angkat tangan, Pak. Siap. Kameramen kita ini. Iya. Ada lagi? Selain Pak Yosep? Oke, cukup. Kita berdoa bersama-sama untuk Pak Yosep dan rekan-rekan yang lain, jemaat Tuhan yang berulang tahun beberapa waktu yang lalu. Mari kita berdoa. Ada lagi? Ada? Ada yang ketinggalan? Enggak ada? Oke, cukup. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau nyatakan pemeliharaanmu kepada kami, untuk kami boleh senantiasa merasakan dan melihat campur tangan dan keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau buktikan itu ketika kami kembali mengingat kelahiran kami, yang semata-mata itu adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, khususnya kami berdoa untuk rekan-rekan kami, teman-teman, saudara seiman, jemaat-Mu yang berulang tahun beberapa waktu yang lalu. Kiranya dengan bertambahnya usia dalam kehidupan mereka, Tuhan tambahkan karunia, berkat untuk senantiasa dapat merasakan berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka, dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, studi, dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka kerjakan di dalam Tuhan, Tuhan akan buat berhasil dan nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau, melimpahi engkau dengan kesehatan, kekuatan, stamina prima, untuk dapat menikmati pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupanmu. Tuhan memegang masa depanmu, Tuhan memegang cita-cita dan perjalanan hidupmu, dan Tuhan akan senantiasa ada bersama engkau di setiap dan segala musim kehidupan. Kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai perjalanan hidupmu dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Ya, kepada Pak Yosef dan saudara-saudara yang lain, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan sama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan perjalanan pulang sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan pada saat ini, karena Tuhan sendiri yang memimpin ibadah yang kedua ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan sudah memakai Bapak Pendeta Muda Yusuf Lempang untuk menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk kami semua. Biarlah kami tetap akan merespon apabila Tuhan tidak menyertai kami. Kami tidak mau berjalan. Tuhan, kiranya Engkau yang berjalan di muka kami, itu yang meratakan jalan kehidupan kami. Saat-saat yang seperti ini, kami memang merasa takut, khawatir akan pandemi COVID-19. Tetapi kami tidak Engkau perkenankan untuk hidup di dalam ketakutan. Karena kalau Tuhan mengatakan aku sekali-kali tidak akan membiarkan Engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Dan kami tahu janji-Mu adalah ya dan amin bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menanamkan kebenaran firman-Mu untuk kami bisa tumbuh dan berkembang iman kami menjadi serupa dan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hari ini pun kami boleh menyerahkan persembahan daripada anak-anak-Mu dan juga perpuluhan yang sudah diberikan untuk melancarkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan akan kuduskan supaya apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak-Mu boleh menjadi berkat bagi jemaat dan gereja di tempat ini. Tuhan, kami percaya
bahwa Engkau sendiri yang akan memberkati mereka dengan berlipat kali ganda sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, dalam menghadapi sakit penyakit. Apakah mereka yang di rumah atau di rumah sakit, kiranya Tuhan akan lawat mereka. Engkau nyatakan kasih, kuasa dan pertolongan-Mu. Sebab kami masih tetap yakin bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu kemarin, sekarang bahkan untuk selama-lamanya. Kiranya oleh kuasa-Mu, bilur-bilur-Mu, Engkau akan nyatakan sehingga mereka akan memperoleh kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang saat ini ditinggal oleh kekasihnya, karena mereka saat ini kehilangan kekasihnya yang senantiasa bersama dengan mereka. Tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa mereka sudah mendapatkan tempat yang layak. Sebagaimana Engkau sudah mengatakan, di mana aku berada, Engkau pun berada. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu agar Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada mereka yang di dalam keadaan duka, agar supaya mereka memperoleh kekuatan sukacita yang datangnya daripada Tuhan, ada di dalam kehidupan mereka yang ditinggalkan oleh kekasihnya. Terima kasih Tuhan, hari ini sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong, sebagaimana Engkau sudah mengutus hamba-Mu, Bapak Yusuf Lempang, untuk sebentar meninggalkan kami pada saat ini. Kiranya Engkau juga yang akan memimpin, menyertai perjalanan akan Pak Yusuf dari Kudus sampai ke Jogja. Sehingga dia boleh sampai di rumah dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Pakai dan urapi hamba-Mu agar supaya menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara, pulanglah ke rumah saudara masing-masing dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
Amin.